Aku hidup dengan lupus semenjak tahun 2012. Udah hampir 8 tahunan kurang lebih ya. Pitak gitu, ada botak-botaknya gitu. Ya udahlah, tapi mungkin ini pusing biasa aja. Aku ngerasa kayak gitu karena aku masih kuat untuk menjalani kegiatan-kegiatan yang harus dirawat kayak gitu. Nah, gejala yang selanjutnya yaitu demam kayak ruam merah, kayak rash kupu-kupu kayak gitu. Jadi awalnya itu gini, waktu itu kan aku tinggal di sebuah pesantren. Nah, jadi bapak itu waktu itu selalu pengen aku jadi juara. Waktu itu kebetulan pas perpulangan pengumuman juara. Sebenarnya aku yakin banget waktu itu bisa dapet juara. Nah, pas pengumuman ternyata aku nggak dapet juara. Nah, mungkin awalnya dari situ aku stres banget. Kecewa sih, sebenarnya kecewa banget, karena sih aku ngerasa udah berusaha banget dan yakin banget bakal dapet, ternyata nggak dapet. Nah, akhirnya perpulangan lah gitu kan, perpulangan ke rumah gitu. Akhirnya 2 hari setelah perpulangan itu aku drop. Gejala-gejala yang video sebelumnya aku udah sebutin itu terjadilah di rumah. Segala rambut rontok itu kan di pondok tuh udah kejadian kan, rambut rontok gitu. Terus demam tinggi itu lebih parah lagi di rumah itu. Terus pusing hebat, terus sariawan itu lebih parah lagi gitu di rumah. Akhirnya mama sama bapak runding gitu, sama semua, sama teteh, sama AA gitu. Runding, apa ini Ihda dirawat aja. Awalnya aku nolak karena aku nggak mau dirawat kan. Ya udah, tapi mau gimana kan, aku semakin parah gitu. Ya udah, akhirnya aku mau dirawat di RSUD Pandeglang. Di sana dirawat selama 1 minggu. Kata dokter aku cuman tipes. Karena aku udah nggak betah di sana, aku minta paksa pulang. Sebenarnya nggak boleh, tapi aku udah nggak betah banget. Akhirnya aku sampai nangis-nangis di sana. Dokter pun nggak bisa apa-apa gitu kan. Aku sampai nangis-nangis lah di sana. Ya udah, akhirnya selama 1 minggu di sana dalam keadaan belum sembuh lah, karena aku udah ngerengek-rengek banget. Ya udah, akhirnya nggak apa-apa dipulangin gitu, tapi harus istirahat banget gitu di rumah juga. Tapi ternyata di rumah pun aku kumat lagi gitu, maksudnya demam tinggi lagi, pusing lagi. Ya udah, akhirnya harus gimana nih, di rumah juga maksudnya nggak ada perubahan apa-apa. Ya udah, kata keluarga, kata semuanya, rawat lagi aja deh. Awalnya aku nolak lagi sih gitu, tapi mau gimana, masa mau kayak gini aja. Ya udah, akhirnya rawat lagi aja katanya gitu, tapi aku nggak mau di RSUD Pandeglang lagi gitu. Ya udah, akhirnya di RSUD Serang. Bawalah aku ke RSUD Serang. Di RSUD Serang aku cukup lama juga di sana, selama 12 hari 13 hari lah kalau nggak salah. Dicek tuh, cek laboratorium. Ada lumayan banyak tuh, ada 3 cek laboratorium. Katanya untuk mengecek aku nih sakit apa sih sebenarnya, karena katanya lumayan langka nih sakitnya. Untuk mengetahui sakit apa aku ini harus ada cek laboratorium yang lumayan mahal waktu itu. Setelah hasilnya keluar, dokternya nggak ngasih tahu aku, jadi cuma ngasih tahu keluarga. Jadi aku nggak dikasih tahu tuh sama keluarga. Kata dokter aku positif autoimun. Perasaan aku setelah terdiagnosa lupus, yang pastinya aku kecewa, aku sakit, aku marah, aku sedih, aku ngerasa bahwa Tuhan itu gak adil.
Karena di saat teman-teman aku bisa ngejalanin hari-harinya dengan bahagia, di saat teman-teman aku bisa ngejalanin hari-hari sekolahnya dengan senyum tawa, tapi aku harus berobat, aku harus minum obat. Terus di saat aku melihat teman-teman aku bisa ikut ekstrakurikuler, tapi aku cuma bisa ngelihat mereka dari jendela. Di saat aku ngelihat ekstrakurikuler kesukaan aku yaitu pramuka, tapi aku nggak bisa ikutan itu. Di saat aku lihat daftar-daftar mimpi aku di buku, aku cuma bisa coret semuanya. Kayak semuanya itu sirna gitu. Aku nggak bisa bersahabat dengan lupus aku sendiri. Aku waktu itu benar-benar rapuh dan aku nggak punya pundak. Aku nggak punya siapa-siapa dan aku cuma bisa nangis sendiri. Aku tahu waktu itu keluarga aku pun tahu kalau aku rapuh, tapi aku nggak bisa gitu cerita sama siapa-siapa karena aku tuh nggak bisa gitu ngomong sama mereka kalau aku tuh pengen nangis gitu sama mereka. Aku cuma bisa nangis sendiri di kamar. Aku cuma bisa nangis malam-malam gitu sendirian karena aku tuh nggak bisa gitu ngomong kalau aku tuh rapuh gitu, kalau aku tuh sedih. Mereka cuma tahu kalau aku tuh sedih gitu. Mereka cuma bisa antar ke berobat gitu. Mereka cuma tahu kalau aku minum obat gitu kan. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau misalkan aku tuh sakit. Sakitnya itu apa ya? Sakitnya itu sakit di dalam gitu, bukan cuman sakitnya fisik gitu kan. Aku tuh bener-bener rapuh waktu itu. Yang aku rasa tuh bahagia aku tuh hilang waktu itu. Ceria aku tuh bener-bener hilang gitu kan. Jadi kayak aku tuh pengen mati aja gitu. Aku tuh ngerasa kalau misalkan ya udah gitu, aku pengen mati dan aku pengen, kenapa sih harus aku gitu? Kenapa bukan yang lain aja? Waktu itu aku ngerasa kenapa bukan kakak-kakak aku aja gitu. Aku kan masih pengen punya mimpi gitu kan. Kakak-kakak aku juga kan masih banyak yang kuat gitu. Aku kan ini kan anak bungsu gitu kan. Jadi kan aku kan masih pengen gitu kan ngejar mimpi aku. Aku sedih waktu itu kan. Aku ngerasa kayak Tuhan itu gak sayang sama aku gitu. Lupus itu kan kayak mematikan gitu. Ya udahlah pokoknya gitu. Keluarga aku tuh cuma tahu kalau aku tuh rapuh dan aku tuh bisa gitu ngelewatinya. Cuman tahu itu aja, tapi sebenarnya setiap malam aku nangis. Kalau mereka tidur, aku nangis, aku bangun gitu. Sebenarnya aku tuh waktu itu rapuh banget. Dan aku ngerasa sebenarnya aku nggak bisa ngelewatin semuanya gitu.